anaknya studio, dan kita mau coba duduk di sini sama anaknya. Saya sih berharap Pak Ustadz memberikan tausiah ke ibu, sama ini kan anak ini, mohon maaf ibu, anak ini tapi mengerti kan ya apa yang diomongin orang lain kan ya? Ngerti. Nah, saya berharap sih ada masukan dari Pak Ustadz buat anak ini cobaan berat buat dia, musibah ini bisa dibilang buat dia, gimana dia nanti coba tetap bertawakal, tetap istiqomah di jalan Allah. Ya, ibu. Udah, coba ya. Pak Ustadz, alhamdulillah udah ada di studio nih. Sini, saya pegang tangannya ya. Ada siapa namanya? Naila. Naila, Masya Allah, nama yang indah, nama yang bagus. Saya ngeliat fisiknya Naila sih alhamdulillah sehat walafiat ya Pak Ustadz. Mungkin memang ada trauma yang dia rasakan, perlakuan bapaknya seperti itu, sampai Naila juga kondisi fisiknya seperti ini. Tapi saya syukur alhamdulillah ngeliat Naila sepertinya kuat buat ngejalani ini Pak Ustadz. Amin, amin. Mungkin semoga dan harus kita Tapi motivasi terus. Iya. masih sakit Masih sakit. sama papa. Iya. Udah. Aduh, Naila trauma. Ustadz ini tentunya cobaan yang sangat berat buat Naila sama ibunya. Sabar ya Naila ya. Semua yang terjadi pada diri kita ini memang tidak akan pernah lepas dari kehendak Allah dan takdir Allah. Maka bagi hamba yang tidak berdaya ini hanya bisa bertawakal. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertawakal setelah kesabaran yang diperolehnya itu dengan janji yang tidak terhingga, janji yang tidak bisa diungkapkan kata-kata. Amma yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, maka Allah yang akan ngurusin semuanya. Allah akan menanggung segala kebutuhannya. Kalaupun kita tidak ikhlaskan, kita tidak tawakal, yang terjadi kita hanya akan terbawa pada kebencian dan amarah. Dan itu tidak membuat kita menjadi lebih baik. Yang terjadi, terjadilah. Kira-kira begitu. Yang belum terjadi, para pemirsa dimanapun berada, jangan sampai terjadi lagi apa yang dialami oleh Bu Nurul dan Naila. Sekali ada suami yang sudah mulai main tangan, apalagi sampai mencekik, laporkan kepada polisi. Kalau tidak berani, laporkan kepada lembaga bantuan hukum. Kalau nggak berani, laporkan kepada kiai, laporkan kepada pesantren. Insya Allah, pesantren, kiai, LBH, polisi akan turun tangan. Bu Nurul, ibu sekarang sudah bercerai sama suami ya? Udah. Oke. Nah ibu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan juga pengobatan Naila ini dari mana? Dapat cari sendiri, saya kreditin. Cari sendiri, maksudnya ibu punya usaha atau? Ya wira swasta. Wira swasta di bidang apa boleh tahu Bu? Pakaian. Jual baju gitu? Iya. Oke. Itu cukup untuk anak-anak ibu biayain semua? Ya alhamdulillah. Untuk anak-anak sekolah ya cukup. Alhamdulillah. Kita prihatin ya Bu apa yang menimpa ibu. Sekali lagi kita ingatkan ke pemirsa di rumah kalau apa yang terjadi misalnya sama ibu harus segera lapor nih Pak Ustadz, jangan sampai kejadian lagi. Nah Pak Ustadz untuk ibu dan Naila sendiri nih Pak Ustadz, gimana ada amalan apa atau doa apa yang bisa menguatkan dia atau bisa menyembuhkan apa rasa sakit yang dialami oleh Naila nih Pak Ustadz? Iya. Kalau sakit fisik itu ada ahlinya Mas Farid ya. Kita harus ke dokter atau terapi ya. Tetap ibu harus punya keyakinan dalam hati, Naila punya keyakinan dalam hati bahwa yang maha menyembuhkan itu adalah Allah. Yang maha menyembuhkan segala macam itu adalah Allah. Maka yakinlah bahwa Allah akan beri kesembuhan kalau Naila dan Ibu Nurul tidak putus asa. Caranya bagaimana? Tetap berikhtiar secara lahiriah. Ya, diobati kalau misalnya ada kelebihan rezeki dengan BPJS misalnya, diperiksain ke dokter bagaimana mengatasi ini. Nah, di balik itu perbanyaklah membaca Al-Qur'an Ibu. Karena Al-Qur'an itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatun
Quran itu sengaja diturunkan oleh Allah untuk menjadi syifa. Syifa itu lebih dari sekedar obat seperti pil yang diminum. Kalau pil itu kan hanya mengobati fisik, ya sakit perut, minum pil atau obat sakit jamu yang terkait perut, reaksi kimianya melahirkan perut menjadi sehat. Tapi kalau Quran itu tidak hanya nanti mengobati yang fisik, tetapi juga mengobati batinnya. Itu maknanya syifa. Jadi bedanya syifa dengan dawa itu, kalau syifa itu komprehensif, kalau dawa itu hanya fisik. Maka perbanyak membaca Al-Quran. Naila bisa baca Quran, Dek? Bisa. Alhamdulillah. Terus belajar Naila sebisanya. Karena orang seperti Naila ini, Mas Farid, bisa jadi pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah dibanding kita. Amin. Kok bisa Pak Ustadz? Ya, karena orang seperti kita ini diberikan kesempurnaan, badan tegap, ganteng. Itu mungkin justru membuat kita menjadi sombong dan bermaksiat. Sementara orang seperti Naila dengan diuji menjadi seperti ini lalu sabar, itu sudah pahala. Berjalannya Naila ke masjid dengan berjalannya saya ke masjid, pahalanya berbeda. Karena berjalannya saya ke masjid tidak ada kendala. Sementara Naila untuk berjalan sambil menahan rasa sakit. Jadi Naila jangan berputus asa. Sungguh rahmat Allah begitu besar yang diturunkan kepadamu, dan kebahagiaan akhirat jauh lebih indah, Bu Nurun. Tapi Pak Ustadz sering dibully punya anak kayak gini. Itu pahala yang ibu tidak perlu mencari, tapi dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bulian orang. Oh gitu ya. Ingat Ibu bahwa orang yang membuli, orang yang mencaci, orang yang menghina, kebaikannya nanti akan diambil oleh ibu. Kalau ibu sabar, maka ibu ketika dibully bilang Alhamdulillah. Pasti yang bully akan semakin stres. Ini tak marah-marah, tak maki-maki, kok malah Alhamdulillah. Sementara ibu di hadapan Allah semakin mulia. Jadi sabar ibu. Soal jodohnya Naila, saya yakin, hakul yakin Allah sudah memberikan jodoh untuk Naila. Tidak usah khawatir. Yang penting Naila ikhtiar. Sekarang kalau bisa baca Quran, terus belajar baca Quran. Kalau bisa ngafalin Quran, hafalin Quran. Ya, Naila mungkin di sela-sela aktivitas sehari-hari bisa bantu ibu, mungkin bikin desain gambar untuk fashion. Bisa jadi. Kalau Naila sabar, Naila telaten, akan menjadi desainer besar. Ada satu contoh orang hebat yang tidak putus asa dengan keterbatasannya. Namanya siapa? Stephen Hawking. Ya, dia nggak bisa berjalan. Naila masih bisa berjalan, ibu. Dia duduk dan mohon maaf, lehernya begini, terus nggak bisa kemana. Malisannya gini. Tapi dia tidak berputus asa. Dia menemukan rumus-rumus baru fisika yang tidak ditemukan oleh orang sehat seperti kita. Rumus kuantum dan seterusnya. Itu Stephen Hawking yang sudah meninggal dunia. Ya. Dan Naila masih bisa jalan, masih bisa ngomong. Artinya potensi itu masih bisa dikembangkan. Bahwa Naila dibully, Naila dicaci misalnya, anggap ini sebagai ujian kesabaran dan kiriman pahala yang tidak perlu kita cari. Insya Allah kalau ibu Naila bisa menghadapi ini dengan baik, jalan keluar yang terbaik akan Allah berikan. Kalau tidak di dunia ini, pasti saya jamin, pasti. Kenapa saya bisa menjamin? Karena saya membaca Al-Quran, saya membaca hadis. Diinformasikan oleh Allah, diinformasikan oleh Rasulullah. Orang yang sabar itu pahalanya tidak terkira. Di mana Allah akan muliakan kehidupannya di akhirat kelak. Itulah makna dari wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ibu dibully, ibu bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tetaplah ibu bersabar sambil berzikir kepada Allah. Perbanyaklah membaca istighfar. Insya Allah dengan istighfar, selain Allah akan ampuni salah dan dosa kita, salah dan dosa ibu, Allah juga akan bukakan pintu rizki yang lain. Dan Allah akan selesaikan masalah ibu. Dan tetap berdoa kepada Allah. Jangan putus asa. Mintalah apa yang ibu bisa minta.
Misalnya kalau Naila ingin dapat jodoh, ya Allah berikan Naila jodoh yang terbaik. Insya Allah Allah yang kirim. Tidak usah khawatir, Naila begini apa dapat jodoh. Enggak boleh. Ibu misalnya, saya sendirian, kok kelihatannya berat ya saya menanggung hidup ini. Berdoa, ya Allah kirim saya jodoh yang terbaik sebagai ganti suami saya yang dulu pernah berbuat jahat. Berdoa, tidak ada yang tahu kok. Dan Allah pasti kabulkan doanya seorang hamba. Apalagi hamba yang dizalimi. Amin ya rabbal Insya alamin. Allah.